sebuas apapun amarah dan egonya, tetap dia adalah seorang ibu. Dan naluri itu akan membuat Niki, kalaupun harus terjadi 10 atau 20 kali lagi kejadian seperti ini. Tetapi saya pikir apalah kata damai, karena Loli memang sejatinya menjadi tanggung jawab dari Nikita. Dan apa yang dilakukan Niki, ini adalah sebuah langkah tepat untuk mendisiplinkannya. Meninggalkan hiruk pikuk ini dan berusaha untuk menjalin jembatan kembali hubungan antara Niki dan Loli. Tapi apakah cara ini akan bisa menjadi baik, kita belum tahu. Tetapi yang pasti, Niki di sini harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membuat Loli pulih. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa yang akan lebih dahulu melunak? Nikita Mirzani atau Loli? Ibu dan anak yang kedua-duanya sama-sama keras ini akhirnya terpaksa dipertemukan setelah Nikita Mirzani menjemput Loli dari kos-kosannya, kontrakannya di sebuah apartemen. Dan akhirnya sejak itu Loli menghilang dan dia mengancam akan memenjarakan Fadel Bajide. Di antara dua wanita yang sama-sama keras ini, siapa yang akan melunak terlebih dahulu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama di sini, mau tidak mau Nikita Mirzani yang harus lebih mengalah. Karena walaupun dia di sini terkenal berani dengan semua nyalinya, tapi menghadapi seorang anak perempuan yang anak kandungnya, yang mana anaknya ini pun juga ternyata nekat, dan terlebih lagi anaknya ini kan masih di bawah umur. Sehingga kalau kita bicara, Niki takut bahwa anaknya ini malah tidak tahu menahu konsekuensi apa yang dihadapinya. Apalagi ada kemungkinan-kemungkinan yang ditakutkan terjadi, dan berita yang berembus mengenai kehamilan dan aborsi yang terpaksa membuat Niki sepertinya akan mengalah. Setelah kemarin dia pun mengalah untuk menjemput Loli dari apartemennya. Hal ini terjadi karena apa yang dialami Loli ini sudah mengancam jiwanya, dan untuk itu Niki mungkin harus menelan egonya terlebih dahulu, menunjukkan bahwa dia masih peduli. Dan ini pun sebenarnya sudah diduga sejak awal bahwa sebuah harimau tidak akan memangsa anaknya sendiri. Maka Nikita di sini menjemput Loli dan mengungkap sebuah fakta baru bahwa ternyata Loli itu tidak pernah dicoret dari kartu keluarga seperti sesumbar yang dikatakannya dahulu. Dan ini semua akhirnya dilakukan untuk menahan Loli agar tidak melakukan hal-hal yang dianggap kebodohan lagi, dengan membawa pulang Loli ke rumah Niki dan menahannya untuk tidak keluar dan berinteraksi untuk sementara waktu. Apakah yang akan terjadi? Akankah Loli di sini ikut melunak? Kalau saya kira tidak, Loli akan tetap keras meskipun dia di sini akan tinggal bersama dengan Nikita sementara waktu. Dan dari sini sepertinya berita akan menjadi senyap. Dan berita tentang Loli ini tidak akan muncul kecuali Anda mendapatkan dari berita seperti ini atau orang-orang membicarakan tentang Fadel Bajide. Dan ini semua karena banyak alasan. Mungkin salah satunya Niki juga tak ingin orang-orang di sini mempergunjingkan masalah ini yang akan menjadi sebuah berita di masa depan saat Loli akan dewasa nanti. Saya melihat bahwa sebenarnya Niki tidak ingin Loli ini mengikuti jejaknya. Dan ini semua sepertinya dengan susah payah dilakukannya, termasuk dengan quotes-on-quotes kemarin mengalah dan menyebut Loli pulang ke rumahnya kembali. Lalu apa yang akan terjadi? Loli mungkin akan dijauhkan sementara dari gawai atau apapun yang berbau gadget untuk berkomunikasi dengan media sosial. Dan untuk sementara waktu sepertinya akan dipertemukan dengan psikolog yang akan mencoba untuk mengetahui apa yang akan bisa membuat kejiwaan dari anak berusia 17 tahun ini bisa dipulihkan kembali dari semua hal yang dialami selama 1 hingga 2 tahun ke belakang. Tapi yang pasti Niki sepertinya akan melarang Loli untuk berinteraksi dengan media sosial dalam waktu yang sepertinya akan lama. Dan mungkin Niki di sini juga nggak akan berkomunikasi secara langsung dalam waktu yang sering dengan Loli, menunggu waktu yang tepat, karena sepertinya apa yang terjadi saat ini masih memanas dan masih menunggu waktu hingga mereka berdua mungkin akan bisa berbicara. Jangankan damai, sepertinya hal ini harus dikejar untuk dilakukan terlebih dahulu. Tetapi saya pikir apalah kata damai, karena Loli memang sejatinya menjadi tanggung jawab dari Nikita. Dan apa yang dilakukan Niki ini adalah sebuah langkah tepat untuk mendisiplinkannya. Bahkan mungkin kalau yang saya bilang kemarin sebenarnya kurang tepat adalah melepas Loli pergi ke luar negeri. Tapi hal itu sudah terjadi, dan ini adalah satu hal yang mungkin tersisa dan harus diambil agar Loli tidak melakukan hal-hal yang mengancam jiwanya nanti. Sehingga kalau ditanya di sini, di antara mereka berdua siapa yang akan melunak, saya katakan bahwa ini
akan lebih dahulu dilakukan oleh Nikita Mirzani. Loli di sini karena belum bisa menggunakan pertimbangan dan tanggung jawabnya dengan benar selayaknya seorang wanita dewasa, masih akan tetap menyalahkan sang ibunda, dan ini sesuatu yang juga tidak bisa disalahkan. Saya tetap melihat dari kartu ini ada penyesalan di hati Nikita Mirzani, tetapi apapun yang ada di depannya, inilah yang harus dihadapi. Dan tujuan Niki sekarang adalah melakukan bagaimanapun caranya untuk menjauhkan Loli dari Fadel Bajideh. Dan untuk itu, kegaduhan sementara waktu akan menuju ke Fadel, dengan Niki yang akan berusaha sekuat tenaga untuk memperkarakan Fadel karena selama ini dianggap sebagai pihak yang menyembunyikan Loli berada, walaupun di sisi yang lainnya Fadel menganggap bahwa Loli ini sudah 6 kali berusaha untuk dipulangkan tapi tidak diterima. Maka publik mungkin terbelah menjadi dua. Tetapi ini semua langsung akan berpihak kepada Nikita saat mengetahui bahwa Loli di sini usianya baru menginjak 17 tahun dan Fadel sendiri pun ini baru 19 tahun. Mungkin karena semua hal yang tadi terjadi dan semua hal yang dialami, sepertinya ada juga keinginan terbersit ingin mungkin menyepi ke luar negeri terlebih dahulu. Meninggalkan hiruk pikuk ini dan berusaha untuk menjalin jembatan kembali hubungan antara Niki dan Loli. Tapi apakah cara ini akan bisa menjadi baik, kita belum tahu. Tetapi yang pasti, Niki di sini harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membuat Loli pulih. Betul saya katakan pulih karena apa yang terjadi ini pasti meninggalkan trauma yang mendalam bagi seorang Loli. Dan walaupun Loli sekarang ini masih di bawah umur, tapi kedewasaannya ini sudah menjelang di depan pintu. Dan jika hal ini tidak bisa segera di-resolve, maka Niki akan memiliki sebuah hubungan yang tidak akan pernah baik sepanjang hidupnya bersama putri sulungnya ini tadi. Di satu sisi, Loli di sini akan berusaha keras untuk mendapatkan media sosial. Seakan-akan dia harus membuat situasi ini menjadi satu sama. Tapi kita akan tahu ini sebenarnya adalah sebuah dendam dari seorang gadis yang masih belum dewasa. Dan saya melihat bahwa akan ada sebuah peristiwa besar yang ingin ditimbulkan oleh Loli. Tetapi kita tahu seorang Niki atau Nikita pasti akan bisa berusaha untuk memadamkannya. Dan ini semua saya yakini karena di sosial media beredar video pengakuan Niki saat melahirkan Loli dengan cara kelahiran yang normal dan dia mengaku 3 hari tidak tidur melahirkannya. Saya pikir sekeras apapun hati seorang wanita, sebuas apapun amarah dan egonya, tetap dia adalah seorang ibu. Dan naluri itu akan membuat Niki, kalaupun harus terjadi 10 atau 20 kali lagi kejadian seperti ini, masih pasti akan menjemput Loli pulang kembali ke dalam pelukannya. Maka lalu apa yang akan terjadi dengan Fadel Bajideh? Bagaimana perasaan Loli yang sesungguhnya? Kita akan coba baca di konten yang berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton konten ini hingga selesai. Silahkan bagikan jika kalian menganggap ada yang bermanfaat. Dan tuliskan komentar kalian bagaimana kelanjutan hubungan antara ibu dan anak ini nanti ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.